Halo guys, balik lagi hari ini di channel Mr. Trade In. Untuk hari ini kita masuk di IHSG Daily hari Rabu tanggal 9 Agustus teman-teman. Sebelumnya saya mau mohon maaf dulu ya, kemarin saya nggak ada upload untuk video nih karena berhubung saya kemarin siaran di luar ya, jadi nggak sempat untuk buat videonya. Oke, hari ini kita akan masuk untuk update market dulu, yang dimana hari ini terlihat market kita mengalami koreksi 0,25% di level 6.869. Yang secara sektoral kita lihat mayoritas juga hari ini terbilang mengalami koreksi ya, banyak sektor yang mengalami pelemahan, yang di support pelemahannya dengan sektor teknologi teman-teman di sini yang cukup melemah ya, 0,96%. Sedangkan yang hari ini masih terpantau hijau dari sektor infrastruktur dan juga sektor properti teman-teman. Oh ya, berhubung dengan sektor properti ini yang cukup menarik, bisa dipantau ya untuk bisa dilakukan untuk cicil teman-teman menurut saya nih di sektor properti. Kita coba lihat sekilas untuk bank BCA hari ini melemah 0,81% di 9.200. Kemudian Bank Mandiri ini yang kembali lagi mencetak all time high teman, dengan closingan hari ini di 5.900. Kemudian Bank BNI melemah di 8.925. Sedangkan untuk Bank BRI masih juga terlihat koreksi di 5.525 teman-teman. Sedangkan hari ini Gotoh menjadi penyumbang pelemahan indeks ya, dengan minusnya mencapai 4,59%. Lalu untuk rupiah kita pantau so far masih sedikit melemah ya, rupiah kita kembali di atas 15.200-an rupiah teman-teman untuk $1 Amerikanya. Kita coba langsung cek ke teknikal ya hari ini. Secara charting kita bisa lihat so far ya kita masih bergerak sideways teman-teman dalam konsolidasinya di sini. Setelah kemarin sempat rally sampai ke resistnya di sekitar 6.960-an. Namun di sini sedikit reject ya dari resistnya. Lalu sekarang posisinya dia bermain dalam area konsolidasi. Kita bisa lihat dalam time frame yang lebih pendek. Di sini terlihat IHSG bermain dalam area konsolidasi, dia membentuk semacam triangle teman-teman di sini. Jadi menurut saya potensinya untuk IHSG masih akan bermain dalam area sideways-nya nih. Mungkin bisa berpotensi sebenarnya menguji nih ke support di kisaran 6.840-an. Dan kalau misalkan dijebol untuk ini trendline untuk triangle-nya ya, next-nya bisa ke support di 6840. Kalau misalkan dijebol juga support tersebut, maka next-nya nih bisa ke sekitaran 6.800 teman-teman. Yang dimana di sini masih terbentuk gap yang belum ditutup oleh IHSG kita. Namun nggak menutup kemungkinan juga market kita akan bisa kembali untuk menguji kembali nih ke resistnya di kisaran 6.950 sampai dengan 60-an. Namun so far selama IHSG masih belum berhasil breakout ya dari resist majornya nih, saya rasa potensinya masih akan bergerak sideways dan juga maupun bisa terjadi koreksi nih teman-teman. Kalau saya pribadi melihat IHSG saat ini mungkin akan sedikit dulu terjadi koreksi ya, mungkin menuju ke 6840 sampai dengan ke 6.800 teman-teman. Oke, jadi sekilas itu untuk update market hari ini. Kemudian kita lanjut, hari ini kita masuk untuk emiten update. Yang akan kita bahas hari ini yaitu dari emiten Waskita teman-teman, yang lagi-lagi nih diperpanjang suspensinya ya oleh Bursa Efek Indonesia. Kita akan coba pantau untuk beritanya sekilas. Bursa Efek Indonesia memperpanjang penghentian sementara perdagangan saham PT Waskita Karya
Yang menjadi penyebabnya adalah karena emiten ini tidak mampu membayar pokok dan bunga obligasi kepada investor, teman-teman. Keputusan ini merujuk pada surat ya, Bursa Efek Indonesia, surat KSEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia, pertanggal 4 Agustus, perihal penundaan pembayaran pokok dan bunga ke-12 obligasi untuk Waskita Karya tahap 1 tahun 2020. Jadi oleh karena itu, karena Waskita ini gagal bayar obligasi lagi, teman-teman, sahamnya kembali diperpanjang untuk suspensinya. Jadi harap buat teman-teman yang pegang dari Waskita ini, harap bersabar, teman-teman ya. Mungkin kita akan coba lihat juga secara teknikalnya dari Waskita ini. Oke, di sini Waskita terakhir kita lihat terakhir disuspend 5 Mei tahun 2023. Di sini sampai dengan hari ini bulan Agustus tanggal 8 masih belum juga dibuka ya. Jadi cukup kurang bagus bisa dibilang untuk emiten ini. Dan ini sih menurut saya perlu waspada ya. Nanti ketika dibuka, teman-teman, kalau saran saya sih bisa mending dilepas aja ya, untuk mungkin teman-teman ada yang nyangkut di emiten ini ataupun yang mungkin coba untuk spekulasi panjang. Namun saya rasa ketika emiten-emiten seperti ini yang posisinya udah gagal bayar terus ya untuk obligasi, saya rasa untuk kembali bisa bangkit itu cukup sulit ya, teman-teman. Mungkin ya butuh keajaiban, misalkan pemerintah tiba-tiba ambil alih ya untuk pembayaran utang tersebut. Nah, itu baru posisinya mungkin akan sedikit terangkat nih untuk Waskita ini. Namun selama masih ada ibaratnya pertolongan dari pemerintah, teman-teman, saya rasa masih cukup kurang bagus ya untuk emiten ini. Di sini kalau teman-teman perhatikan, per tanggal 15 Februari kemarin, ini juga posisinya disuspend. Di sini saya tandain ya dengan garis biru. Kemudian per tanggal 3 Maret itu dibuka suspendnya, dan terlihat di sini setelah dibuka suspendnya, posisinya langsung ARB ya, berjilid-jilid di sini untuk Waskita, teman-teman. Jadi mungkin banyak investor ataupun juga pemegang saham lainnya yang ingin keluar dari saham ini, teman-teman, ketika saham ini dibuka suspendnya. Nah, posisi demikian kalau misalnya nanti Waskitanya akan dibuka suspendnya nanti ketika udah waktunya ya. Dan ketika itu saya rasa saya prefer sih teman-teman mungkin bisa lepas dulu nih untuk emiten dari Waskita ini. Mungkin menunggu sampai nanti posisinya apabila udah lebih stabil dan juga ada sedikit perbaikan dari emiten ini, teman-teman. Oke. Jadi untuk Waskita posisinya so far masih di suspend ya. Buat kalian yang ada pegang bisa dipantau untuk misalkan nanti tiba-tiba Waskita ini di open, teman-teman, open gembok ya istilahnya. Oke, itu untuk update emiten hari ini. Kita lanjut hari ini, teman-teman, untuk 2 rekomendasi saham ya, untuk seperti biasanya. Yang pertama yang akan saya kasih untuk rekomendasi saham ya, yaitu ada PANI, yang dimana PANI ini cukup menarik. Setelah kemarin kan dia sempat breakout ya dari resistnya nih di 1750, kemudian sedikit terkonsolidasi di sini, lalu akhirnya bisa kembali untuk menguat lagi sampai dengan sekarang. Ini merupakan emiten yang kemarin-kemarin juga sempat saya mention ya di rekomendasi saham, dan terlihat di sini posisinya cukup menarik dan akhirnya dia berhasil menguji ke 1900 sebagai resistnya nih. Untuk posisinya PANI ini dia menguji ke resist penting ya, yang terakhir nih di 1900 sampai dengan 2000. Kalau misalkan dia berhasil breakout ke atas 2000, harusnya udah bisa kembali menuju all time high, teman-teman. Nah, untuk PANI ini kemarin kan saya sempat mention ya sebelumnya, bisa coba cicil di sekitar 1800 waktu di sini nih. Dan terlihat
kembali menguat sampai sekarang di 1900. Jadi cukup menarik, bisa dipantau. Namun kalau misalkan teman-teman ada yang telat ya untuk spekulasinya, di sini saya akan berikan untuk pendeknya mungkin di PANI. Kalau teman-teman ada yang mau coba spekulasi pendek dari PANI, saya melihat dia terbentuk untuk base support di harganya itu di 1855 sampai dengan 1860 teman-teman. Ini area base support sementara ya untuk pendeknya dari PANI. Jadi buat kalian mungkin yang mau coba spekulasi, bisa dicoba dekat-dekat di support ini ya. Mungkin kalau dia jebol 1850 bisa di-cut dulu menurut saya untuk yang pendeknya. Namun kalau mau yang lebih jauhan, bisa nunggu misalkan dia jebol ke 1835 di sini teman-teman. Karena kalau misalkan dia ternyata balik arah dan jebol ke arah 1830-an, maka ini potensinya jadi kembali turun. Namun ternyata kalau misalkan dia berhasil bertahan minimal di atas support ini, harusnya masih bisa untuk potensi lanjut menguat. Jadi PANI ini merupakan emiten yang saya rekomendasikan ya, bisa dipantau untuk teman-teman semuanya yang mau coba untuk spekulasi. Oke, itu yang pertama untuk PANI, cukup menarik, bisa dipantau. Kemudian yang kedua, ada emiten Dharma Polymetal di sini teman-teman. Ini Dharma posisinya juga kembali breakout kemarin di hari Senin. Dia berhasil breakout dan resistnya di kisaran 1590. Dan di sini posisinya udah menuju ke all time high lagi ya untuk Dharma di sini. Dan setelah kemarin dia breakout di hari Senin, dia akan sedikit membuat base menurut saya nih, membuat base support, lalu bisa kembali menguat teman-teman. Jadi bisa dicoba untuk spekulasi untuk Dharma nih. Ada support pendek kalau misalkan mau coba ya, di dekat-dekat 1620 di sini untuk support pendek dari Dharma. Untuk supportnya mungkin juga bisa sampai ke 1580 nih sampai dengan 1590 ya, karena ini merupakan support kalau misalkan dia terjadi pullback teman, karena terakhir dia breakout dari resist ini dan belum terjadi pullback. Jadi posisinya mungkin bisa tunggu ya di dekat-dekat area support untuk pullback ya, di kisaran 1590-an. Namun untuk yang pendeknya ini ada support di kisaran 1620. Jadi dekat-dekat area tersebut, kalau misalkan teman-teman ada yang mau coba spekulasi, bisa dicoba menurut saya, karena potensinya cukup menarik dan bisa kembali untuk menguat lagi. Namun ini saya sih nggak prefer untuk lebih panjang ya teman-teman ya, untuk simpannya maksudnya, karena posisinya udah naik cukup signifikan. Jadi rawan terjadi rejection di sini untuk Dharma, untuk misalkan pegang panjang ya. Namun kalau misalkan pegang pendek, menurut saya masih bisa dipantau untuk momentum penguatan kembali dari Dharma ini. Oke, jadi bisa dipantau untuk Dharma, dan juga tadi ada PANI ya, yang juga cukup menarik dan bisa kembali menguat menurut saya. Oke, jadi hari ini kurang lebih itu untuk dua emiten yang akan saya rekomendasikan, dan juga tadi kita udah bahas kita, dan juga tentunya kita tadi bahas untuk market teman. Oke, jadi berakhir untuk pembahasan kita hari ini di IC Daily untuk hari Rabu besok tanggal 9 Agustus 2023. Dan again, thank you untuk supportnya ya di video kali ini. Jangan lupa untuk lakukan kembali analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Dan kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Salam trading.